Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita pada pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita melanjutkan kembali tafsir surah Al-Mutaffifin pada pertemuan pagi hari ini sampai pada ayat 29. Ya, sekarang ayat 29. Langsung saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dahulu mereka itu menertawakan orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya ketika di dunia mereka menertawakan kaum mukminin. Kita baca dulu ayatnya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang beriman itu lewat di hadapan mereka, maksudnya lewat di hadapan orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu yataghamazun, saling mengedipkan mata. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan ketika mereka kembali, orang-orang kafir ini kembali kepada kaumnya, maka mereka kembali dalam keadaan gembira. Gembira karena telah menertawakan orang-orang beriman, melecehkan orang-orang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka orang-orang kafir itu melihat kaum mukminin, maka orang-orang kafir itu akan berkata, sesungguhnya mereka itu, yaitu maksudnya orang-orang beriman, mereka itu adalah dhalun, orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Padahal mereka itu tidak diutus untuk menjaga orang-orang mukmin itu, untuk mengawasi orang-orang beriman itu. Tapi mereka itu selalu kipu, diperhatikan gerak-geriknya orang beriman, kemudian ditertawakan, dijadikan bahan olok-olokan. Kerjaan mereka hanya mengawasi orang-orang beriman. Padahal Allah tidak menjadikan orang-orang kafir itu untuk mengawasi orang-orang mukmin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman justru menertawakan orang-orang kafir. Pada hari ini berarti kapan? Sekarang hari Rabu. Bukan.
Maka orang berimanlah yang menertawakan orang-orang kafir. Kemudian alal araiki yanzurun, orang-orang beriman berada di atas dipan-dipan yang turun, mereka melihat. Ya, maksudnya mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu diberi pahala, diberi balasan atas apa yang telah mereka perbuat kepada orang-orang beriman dahulu tatkala di dunia? Dan kita baca tafsirnya. Kata Syekh, lamma dzakara ta'ala jazaa'al mujrimin wa jazaa'al mu'minin. Tatkala Allah menyebutkan balasan orang-orang yang mujrimin. Mujrimin itu artinya pelaku dosa. Pelaku dosa ini bisa berarti syirik, bisa berarti bid'ah, bisa berarti apa ya? Perbuatan dosa itu kan ada 3 tingkatannya. Yang paling tinggi syirik, kemudian tingkatan kedua bid'ah, maksiat. Ya, maka mereka juga disebut sebagai mujrim, orang-orang mujrimin. Ketika Allah menyebutkan balasan terhadap orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang mukmin, wa dzakara ma bainahuma minat tafawud al-azim, dan Allah juga menyebutkan, ya Allah juga menyebutkan perbedaan yang besar, at-tafawud, perbedaan yang besar antara keduanya. Ya, balasan orang beriman dengan balasan orang-orang kafir. Terus Allah menyebutkan perbedaan yang besar antara keduanya. Ini sudah kita sebutkan di ayat-ayat sebelumnya ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Terus kemudian Allah menyebutkan kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Itu Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang mujrimin dan orang-orang yang mukminin. Akhbara annal mujrimina kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin wa yastahzi'una bihim. Pada ayat ini Allah mengabarkan bahwa orang-orang mujrimin kanu dulu ketika di dunia mereka itu menghina, memperolok orang-orang beriman dan yastahzi'un, istihza, yang mencela, memperolok, digawe guyonan, dibuat bahan bercandaan. Wa yadhakuna minhum, dan mereka menertawakan orang-orang beriman itu. Fayataghamazuna bihim 'inda mururihim 'alaihim, mereka saling mengedipkan mata kepada orang-orang beriman itu ketika orang-orang beriman itu lewat. Sama kayak kelakuan sebagian ahli bid'ah sekarang. Kalau ada ahli sunnah lewat, mereka saling memberikan kode-kode. Kambing-kambing lewat. Ya. Ada orang kebanjiran lewat. Ya. Akhirnya banjir penanam ini. Ya, kemarin banjir beneran terjadi. Baik. Kalau yang akhwat ada ninja lewat gitu. Sama perbuatan mereka dengan orang-orang kafir ini. Sejarah atau kejadian yang berulang lagi. Karena memang sifatnya dunia itu berputar. Apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya sudah ada kejadiannya di masa yang lalu, cuma dengan aktor yang berbeda, tapi lagunya sama. Orang beriman itu pasti dijadikan olok-olokan, dijadikan ejekan sama orang-orang kafir, sebagaimana ahlu sunnah juga dijadikan olok-olokan oleh ahli bid'ah. Ihtiqaran lahum wazdira'an, ya, mereka melakukan itu karena meremehkan orang-orang beriman dan merendahkan orang-orang beriman. Wa ma'a hadza, dan bersamaan dengan itu, tarahum, engkau melihat orang-orang beriman itu mutmainin, mereka
slow, mereka tetap tenang, mereka tetap santai. Nah, harusnya demikian kita. Kalau diejek, dicela, dibully, jangan diambil hati. Ya tetap tenang. Karena kata Nabi SAW, beliau mengatakan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Kata Nabi SAW, senantiasa ada pada umatku ini sekelompok orang yang tetap tegar di atas kebenaran. Jadi setiap zaman itu pasti ada orang-orang yang tetap kokoh istiqomah di atas kebenaran. Nah, ini orang-orang yang istiqomah ini biasanya jadi sasaran olok-olokan, cacian, bulian. Tapi kata Nabi SAW, tidak mencelakakan mereka. Ya, orang-orang yang mengolok mereka, merendahkan mereka, menghina mereka, itu sama sekali tidak mencelakakan mereka, tidak membahayakan mereka. Ya memang betul, kita diolok-olok ini apakah membahayakan kita? Tidak. Ya, maka orang-orang yang beriman, yang istiqomah di atas keimanannya, itu tidak stres, ya tidak pusing dengan caci makian ahli bid'ah. Maka kata beliau, kau akan melihat orang-orang yang beriman itu mutmainin, dalam kondisi yang tenang. La yahturul khawfu ala balihim, tidak terlintas ketakutan di dalam hati mereka. Jadi nggak ada takutnya, nggak ada khawatirnya ketika mereka diperolok. Kemudian kata Allah, wa idzan qalabu ila ahlihim, dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, maksudnya orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir pulang ke kampungnya, kumpul mana ya, podo-podo kafir, sodaran wa masaan, pagi dan petang. Ya, mereka kembali kepada kaumnya pagi dan petang. Apa yang mereka lakukan? Inqalabu fakihin. Jadi setelah mereka memperolok orang-orang beriman, mereka kembali ke kampungnya, mereka kembali dalam keadaan fakihin, ay masrurin mutabitin. Mereka kembali dalam keadaan gembira. Ya, masrurin artinya gembira, sedangkan mutabitin itu bangga. Ya, bangga bisa menghina, mencela, memperolok. Kata beliau, wa hadza asyaddu ma yakunu minal irtirar. Dan perbuatan mereka ini itu lebih parah dari sekedar mereka tertipu dengan agamanya. Jadi maksudnya jangan dianggap keberhasilan orang-orang kafir dalam mencela, menghina, membuli orang-orang beriman. Berhasil mereka. Tapi mereka tertipu dengan keberhasilan itu. Seakan-akan keberhasilan mereka itu adalah sebuah kesuksesan. Ya, seakan-akan keberhasilan mereka mencela orang-orang beriman itu adalah sebuah hal yang mendatangkan manfaat bagi mereka. Seakan-akan mereka sudah melakukan hal yang terbaik. Ya, maka tentu mereka tertipu dengan hal tersebut. Annahum jama'u baina ghayatil isaati wal amni fid dunya. Mereka menggabungkan antara keburukan. Ya, mereka menggabungkan antara keburukan dan keamanan di dunia. Maksudnya gini, sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, innal mu'min jama'a ihsanan, dan jama'a ihsanan, sesungguhnya orang-orang beriman itu menggabungkan antara berbuat baik, namun di satu sisi
beriman itu khaufan, takut. Mereka sudah berbuat baik di dunia dan mereka takut di akhirat. Maksudnya takut kalau amalannya nggak diterima. Padahal mereka sudah berusaha berbuat baik di dunia ini, tapi tetap ada ketakutan kalau amalannya nggak diterima, kalau mereka ini nanti di akhirat disiksa oleh Allah. Itu orang beriman itu kayak gitu, menggabungkan dua hal ini. Beda dengan orang-orang munafik, orang kafir. Kalau orang kafir jama'a isa'atan wa amna, mereka menggabungkan antara perbuatan yang jelek, amalan yang jelek di dunia, tapi mereka merasa aman di akhirat, seakan-akan mereka sudah pasti masuk surga. Kayak karena beban dulu. Nah, kalau untuk mendekatkan pemahaman lagi, seperti orang yang menjaga pola hidup sehat dan orang yang tidak menjaga pola hidup sehat. Orang yang menjaga pola hidup sehat, meskipun dia sudah menjaga hidupnya, makannya dijaga, tidurnya, kemudian olahraga, tapi tetap ada perasaan dia khawatir sakit. Ya, khawatir dia ada penyakit-penyakit itu. Berbeda dengan orang yang tidak menjaga pola hidup sehat. Dia itu pola hidupnya itu gak karuan, makan sembarang kali, tidur gak teratur, suka begadang, ngerokok, gak pernah olahraga, gitu kan. Tapi mereka merasa sehat, merasa seakan-akan gak mungkin sakit. Nah, sama orang kafir juga gitu. Mereka di dunia berbuat jelek, tapi merasa gak mungkin saya masuk surga. Kita pasti masuk, dan gak mungkin kita masuk neraka. Kita pasti masuk surga. Allah sebutkan ucapan mereka ini dalam surat Al-Baqarah, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Yang Yahudi berkata demikian, yang Nasrani juga berkata demikian. Artinya mereka pede dengan amalannya itu. Kata beliau, hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun minallahi wa 'ahdin annahum min ahli sa'adah. Seakan-akan mereka itu telah diberikan bukti, diberikan perjanjian sama Allah kalau mereka ini sudah pasti masuk surga, sudah pasti bahagia di surga. Kayak sudah ada teken kontrak, ya sudah ada MOU sama Allah kalau mereka ini pasti masuk surga. Seakan-akan kayak gitu. Makanya mereka pilih. Wa qad hakamu li anfusihim annahum ahlul huda. Ya, dan mereka telah menetapkan atas diri mereka sendiri, diputusi diri, kalau mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kami inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa annal mu'minin dhalun. Justru orang-orang beriman itulah yang dhalun, yang sesat. Iftira'an 'ala Allah. Mereka berkata demikian dengan kedustaan. Ya, iftira artinya kedustaan atas nama Allah. Allah nggak pernah menjamin mereka masuk surga. Tidak ada MOU antara mereka dengan Allah. Wa tajra'u 'alal qawli 'alaihi bila ilmin. Dan mereka tajra'u artinya lancang. Mereka lancang berbicara atas nama Allah bila ilmin, tanpa ilmu. Ibu-ibu bukunya masih ada ya? Bisa diikuti. Jangan kecepatan ya. Gimana? Yang penting paham. Kemudian kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma
mereka tidaklah diutus sebagai wukala. Wukala artinya wakil, jamak dari wakil. Ya, mereka tidak diutus sebagai wakil yang mengawasi orang-orang beriman. Mulzimina atau mulzamina bihifdi a'malihim, di mana mereka dibebankan, ya mereka diutus untuk dibebankan menjadi penjaga amalan-amalan orang-orang beriman, ya untuk mengawasi amalan-amalan mereka. Hatta yahrusuna ala ramyihim bid-dhalal, sehingga mereka itu berantusias, bersemangat untuk melemparkan tuduhan kepada orang-orang beriman bid-dhalal, dengan kesesatan. Wa ma hadza minhum, dan tidaklah ini dilakukan oleh mereka illa kecuali ta'annutun, ya kecuali karena mereka itu ta'annut, ya keras kepala. Wa inat artinya pembangkangan. Wa tala'ub, dan bermain-main. Ya, tidaklah orang kafir berbuat demikian kepada orang-orang beriman kecuali karena mereka itu membangkang, cengkal, keras kepala. Ya, dan mereka ini menjadikan agama ini sebagai main-main, ya sebagai tala'ub. Laisa lahu mustanadun wala burhan, ya mereka tidak memiliki sandaran, bukti. Ya, mustanad artinya sesuatu yang dijadikan sandaran. Artinya mereka tidak punya bukti ketika menuduh orang-orang beriman itu sesat. Kan itu tadi di ayat ke 32 tadi mengatakan kalau apabila wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, apabila orang-orang kafir itu melihat orang-orang beriman, maka dituduh orang beriman ini dengan dolun, sesat. Padahal tuduhan mereka ini tidak ada mustanadun, tidak ada buktinya. Wala burhan, tidak ada burhan, bukti. Dan mustanad artinya sandaran atau dasar, dan tidak ada dasarnya dan tidak ada buktinya. Kemudian ayat 34 sampai 36 ini langsung ya, kita baca lagi ayatnya karena beliau tidak mengulang lagi ayatnya. Walihada, oleh karena itu, karena jazaohum fil akhirati min jinsi amalihim. Oleh karenanya, balasan mereka di akhirat, ya jaza, balasan. Oleh karenanya balasan mereka di akhirat itu persis seperti perbuatan mereka ketika di dunia. Ini yang dikatakan sebagai al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Ya, ini kaidah, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Dan maka dari sini salah ya kalau ada yang memakai konsep hukum karma. Sebagian orang mengatakan kan ada namanya hukum karma. Yang pertama, penamaan hukum karma itu bukan dari agama kita. Jadi jangan pakai istilah yang itu merupakan milik agama lain. Ya, hukum karma itu bukan dari akidah kita. Contoh apa? Hindu atau Buddha? Hindu ya. Ya, hukum karma. Tapi kan bukannya di Islam itu ada kalau kita berbuat apa maka dibalas apa gitu. Iya, tapi kalau konsep kita itu kembali kepada kehendak Allah. Paham ya? Kembali kepada kehendak Allah. Kalau hukum karma enggak, pasti itu orang berbuat apa pasti dia akan mendapatkan sesuai dengan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya itu. Kalau dalam agama kita belum tentu. Mungkin bisa jadi balasannya di mana? Di akhirat. Kita dapat ada orang-orang yang berbuat
berbuat jahat, berbuat buruk sampai matinya, hidupnya bahagia. Mungkin kan? Mungkin. Tapi dia akan mendapatkan balasannya di akhirat. Kalau hukum karma enggak. Kalau hukum karma dia mendapatkan balasannya di dunia itu. Ya. Maka sekali lagi kalau di dalam Islam orang yang berbuat keburukan maka dia akan mendapatkan balasan keburukan dia. Tapi bisa jadi balasannya ini disegerakan di dunia dan bisa juga balasannya itu di akhirat. Orang yang berbuat baik pun juga demikian. Terkadang Allah berikan balasan kebaikannya itu di dunia, tapi terkadang Allah berikan balasannya di akhirat kelak. Ya. Maka tidak ada dalam agama kita hukum karma seperti akidahnya orang-orang Hindu. Artinya nggak usah dipakai istilahnya. Kita punya istilah tadi, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan. Kedawan Ustaz. Pakai kaget pirang berapa kata hukum karma, balasan sesuai perbuatan. Pakai istilah itu saja. Baik. Qala ta'ala, Allah berfirman, fal yauma, maka pada hari ini, ai yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, maka pada hari ini orang-orang yang beriman itu yadhakun, menertawakan, ya, menertawakan orang-orang kafir. Hatta, ya, menertawakan orang-orang kafir. Hatta yarau hina yaraunahum fi ghamaratil adabi yataqallabun. Ketika, ya, hina artinya ketika orang-orang beriman itu yaraunahum, melihat mereka, melihat orang-orang kafir fi ghamaratil adab. Ghamarat artinya kegelapan. Ketika melihat mereka dalam kegelapan siksa, yataqallabun, mereka berbolak-balik. Ya, orang-orang kafir itu disiksa sehingga tubuh mereka berbolak-balik. Bahasa kita kelojotan. Ya, kelojotan. Wa qad dhahaba anhum ma kanu yaftarun. Ya, sehingga apa yang sungguh telah pergi dari mereka, dhahaba anhum, sungguh telah pergi, artinya telah hilang dari mereka apa yang dahulu mereka dusta-dustakan. Jadi dulu mereka mendustakan orang-orang beriman, mereka merasa superior ketika di dunia, tapi di akhirat tuduhan mereka itu jadi hilang karena justru mereka yang disiksa. Wal mu'minun, sedangkan orang-orang mukminun fi ghayatir rahah, mereka berada di puncak rohah. Apa rohah? Nah, kita rohah istirahat, artinya berada di puncak kenyamanan. Orang-orang beriman ketika di akhirat berada di puncak kenyamanan, waktu makninah, berada di puncak ketenangan. Karena hidup mereka di surga. Nasallallahu minhum, semoga kita termasuk di antara mereka. Kemudian alal araiki, mereka di atas araik. Araik jamak dari arika, artinya kasur, dipan, apa lagi? Bismillah, matras. Kualitasnya jadi turun. Ya, wahiyas sarin al-muzayyanah. Ya, wahiyah dipan bukan cuma sekedar dipan, tapi dia adalah dipan yang dihiasi. Dipan yang dihiasi dengan indah. Dan sering kita sampaikan kaidahnya, ya. Item yang disebutkan di akhirat itu hanya sebatas namanya saja.
saja yang sama, tapi hakikatnya berbeda jauh. Ya, seperti kalau saya menyebut kunci, ya kunci itu tergantung disandarkan kepada apa. Kunci rumah beda dengan kunci motor, beda lagi dengan kunci mobil. Kunci disandarkan kepada mobil beda lagi. Beda lagi dengan kunci hotel, tuh malah kotak, kartu. Beda lagi dengan kunci sidik jari, kalau barangnya kunci sidik jari, fingerprint. Ya. Beda lagi dengan kunci PIN, pakai nomor. Beda lagi dengan kunci retina, pakai scan mata. Baik, ini semua itemnya berbeda-beda, tapi maknanya satu. Apa? Sesuatu yang digunakan untuk membuka. Ya, maka sama sarir itu artinya diartikan kasur, dipan, berarti sesuatu yang di atasnya lah orang-orang beriman itu duduk atau senden, santai. Tapi bentuknya bagaimana? Ya bentuknya kayak kasur king foil gitu. Kasur hotel bintang 5, enggak. Kata Abdullah bin Abbas, ma fid dunya ma fil jannah mimma fid dunya illal asma. Tidaklah yang di surga jika dibandingkan dengan yang di dunia, maka itu yang sama cuma namanya kok. Tapi hakikatnya berbeda. Sungai tajri min tahtihal anhar, demikian juga wahurun ain, bidadari-bidadari. Ya, jangan disamakan dengan wanita-wanita yang ada di dunia secantik apapun. Ya, intinya intinya surga. Demikian juga dengan neraka. Semua item-itemnya berbeda, benda-bendanya berbeda dengan yang di dunia. Alal ara'iki yang burun, mereka berada di atas dipan-dipan yang burun, melihat. Di sini ada banyak tafsir. Melihat apa? Ila ma a'addallahu lahum minan na'im. Mereka melihat kepada apa-apa yang ada yang telah Allah persiapkan. Minan na'im, dari kenikmatan-kenikmatan. Ini penafsiran yang pertama. Jadi orang-orang beriman mereka melihat nikmat-nikmat surga itu. Ya, atau apa ya pemandangan yang ada di surga mereka lihat di atas dipan-dipan tersebut. Kita aja kalau misalnya nginep di hotel yang ada balkonnya, kemudian duduk di situ, view-nya apa? Ya, gunung apa gitu kan? Itu sudah senang luar biasa. Ya, apalagi al-jannah. Sesenang-senangnya kita melihat sesuatu yang ada di surga, sesuatu yang ada di dunia, maka pasti kenikmatan dunia ini ada nggak enaknya? Iya, semua kenikmatan di dunia itu bukan kenikmatan yang murni, pasti kenikmatan yang bercampur dengan apa nikmat ini? Lawannya ketidakenaan, enak, bukan bosan. Iya, sesuatu yang membuat kita menjadi gak nyaman, gak enak. Kalau tadi misalnya hotel ada balkonnya, view-nya itu ya pegunungan dan air terjun atau sungai gitu, ada gak enaknya? Apa gak enaknya? Bayar larang, betul. Itu maksud saya tadi. Sehingga kita nggak menikmati yang itu karena kepikiran bayar larang. Kan jadi itu ya. Baik. Berbeda dengan nikmat yang ada di surga. Maka nikmat yang ada di surga itu kenikmatan yang murni, kenikmatan yang tidak ada ketidakenaan yang di belakang, tidak ada. Jadi kalau makan apapun di sana, nggak usah kepikiran bayar larang, atau nggak usah kepikiran gula, kolesterol, nggak ada.
Itu penafsiran yang pertama ya, melihat nikmat-nikmat yang ada di surga. Penafsiran yang kedua, wa yanzuruna ila wajhi rabbihimul karim. Mereka melihat kepada wajah Rabb-nya yang maha mulia. Ini menegaskan pertemuan kita sebelumnya bahwasanya orang-orang beriman itu pada hari kiamat melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah yang ditetapkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka. Hampir semua kitab-kitab akidah mencantumkan bab ini, yaitu ru'yatullah, melihat Allah pada hari kiamat di surga kelak bagi orang-orang yang beriman. Ya, dalilnya juga ada dalam surat Al-Mutaffifin ini. Ayo, ada yang masih ingat ayat berapa? Sudah kita lewati pertemuan lalu. Surat Al-Mutaffifin. Nah, coba dilihat. Ayat berapa? Berapa Ibu? 15. Barakallahu fiik. Ayat 15, betul. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, mereka itu terhijabi dari Rabb mereka. Terhijabi artinya terhalangi, seperti saya sekarang, bapak-bapak sekarang ini terhijabi dari ibu-ibu. Sehingga kalau orang laki-laki tidak bisa melihat ibu-ibu, berarti mafhum mukhalafah, kebalikannya, maka yang bisa melihat ibu-ibu orang-orang perempuan, gitu loh. Jadi kalau orang laki-laki tidak bisa melihat wanita, berarti pemahaman kebalikannya, yang bisa melihat wanita adalah wanita juga. Nah, maka kalau orang kafir tidak bisa melihat Allah, berarti yang bisa melihat Allah orang mukmin. Karena kalau sama-sama nggak bisa dilihat, apa disebutkan? Ya kan gitu. Kenapa ini disebutkan? Apa bedanya kalau sama orang kafir? Podo-podo kayak satu loli. Nah, maka di antara dalil Allah dilihat juga ayat yang terakhir kita baca, yaitu ayat 35. Jadi di surat Al-Mutaffifin ini ada 3 ayat yang menetapkan Allah dilihat. Yang pertama ayat 15 tadi. Yang kedua ayat 23. Mirip ayat 23 ini dengan ayat 35. Alal araiki yang turun. Ya, jadi ayat 23 dan 35 ini sama bunyinya. Alal araiki yang turun. Dan kemudian ayat yang terakhir, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, apakah orang-orang kafir itu thuwiba? Thuwiba artinya diberi thawab, diberi pahala, diberi ganjaran. Ma kanu yaf'alun, atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Hal juzu min jinsi amalihim. Ya, juzu artinya ini dari kata-kata jaza. Jaza ya jazi. Kita sering mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ibu pernah dapat ucapan juzita khairan? Atau kalau buat perempuan juziti khairan. Nah, itu dalam bentuk pasif. Kalau jaza itu membalas, ada pelakunya yaitu Allah, disebutkan Allah. Tapi kalau juzia yaitu juzita khairan atau juziti khairan, semoga engkau dibalas. Yang disebutkan pelakunya, berarti kata kerja apa? Pasif. Tidak disebutkan pelakunya. Semoga engkau dibalas dengan kebaikan. Ya. Tapi kalau ibu-ibu, mungkin sebagian
juzi khairan, nanti hukumannya hal juzu min jinsi amalihim, apakah mereka dibalas atas perbuatan mereka sesuai dengan jenis perbuatan mereka? Tanda tanya ya, berarti kalimat ini ada tanda tanya. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, tanda tanya. Fakama dhahiku fid dunya, maka sebagaimana mereka tertawa ketika di dunia dulu, yaitu orang kafir itu kan tetap menertawai siapa? Orang-orang beriman, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman, waramuhum, dan mereka melemparkan tuduhan kepada orang-orang beriman bid-dhalal, dengan kesesatan. Ya, orang-orang beriman dituduh sesat. Dhahikal mu'minuna minhum fil akhirati, maka orang-orang beriman dhahika, menertawakan mereka orang-orang kafir. Di mana? Fil akhirah, di akhirat. Hina tatkala ra'auhum, ya tatkala orang-orang beriman itu melihat orang kafir fil adab, di dalam adab, wan nakal, dan siksaan, yang ditertawakan. Ustaz, bagaimana perasaan mereka orang beriman itu kok menertawakan orang kafir? Kan kesian orang kafir itu, dia gak sama dengan dewe kok. Iya, mereka ini menertawakan kita ketika di dunia kok. Maka balasan sesuai dengan perbuatan. Nanti di akhirat orang-orang beriman balik menertawakan orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Menertawakannya itu dengan kata-kata apa? Alladzi huwa uqubatul ghayyi wad dhalal, yang mana itu adalah merupakan uqubah. Uqubah artinya hukuman, punishment. Ya, uqubah al-ghayyi, al-ghayyi artinya kesesatan, sama seperti dhalal. Ya, kesesatan atau penyimpangan. Itu hukuman atas penyimpangan mereka dan kesesatan mereka. Dan akan menjawab ayat ini, apakah orang-orang kafir itu dibalas atas perbuatan mereka? Jawabannya na'am. Ya, perhatikan di paragraf terakhir itu, na'am, iya, dibalas. Thuwibu, mereka dibalas, maka yaf'alun, atas apa yang mereka perbuat dahulu. Adlan minallahi wa hikmah, itu semua adalah bentuk keadilan dari Allah, dan itu bentuk kebijaksanaan, hikmah dari Allah. Jadi jangan dianggap Allah itu kejam ya. Jangan dianggap Allah itu sadis, zalim ketika menyiksa orang-orang kafir di neraka. Tidak, itu adil, itu bijak. Kita kalau di dunia ini dulu ya, waktu saya kecil SD itu ada sahabat saya itu yang kemudian ketika naik kelas, ketika akhir sekolah, ternyata dia tidak naik kelas, alias tinggal kelas. Saya sedih ketika itu karena nggak ketemu lagi di kelas berikutnya. Dia sudah tinggal kelas, nggak naik kelas. Maka ketika itu saya menganggap yang zalim siapa? Guru. Ini guru kok jahat banget ini. Iya, kesian, anaknya nangis, sedih, gak mau main keluar, malu. Bahkan akhirnya sampai minta pindah sekolah. Iya, sedih sampai minta pindah sekolah. Saya ketika itu menganggap ini yang zalim gurunya. Tapi nek dipikir-pikir, ya melihat perbuatannya dia. Ya, kalau di kelas nggak pernah perhatikan pelajaran, guyon pergi sini, ya kan kadang waktu jam pelajaran minta izin ke jeding, ke toilet, gak balik-balik. Dia gak balik-balik dari sampai hampir jam pulang baru balik. Lu gede pokoknya wis. Nah dipikir-pikir, ya itu keadilan dari guru, bukan kezaliman itu. Ya, maka beragama itu gak usah pakai baper ya. Jangan bawa perasaan. Sikapi semuanya
sesuai dengan perbuatan masing-masing. Ya, jangan menyikapi sesuatu dengan model perasaan saja, kan kesian. Dan maka Allah menyiksa orang-orang kafir itu bentuk keadilan dari Allah, dan itu adalah bentuk kebijaksanaan dari Allah. Nggak bijak ya. Kalau orang-orang kafir malah diberi surga, itu nggak bijak, nggak fair. Sebagaimana guru itu memberikan reward kepada anak yang bandel, itu nggak fair. Kenapa nggak fair? Nggak adil itu bagi orang-orang atau murid-murid yang rajin, murid-murid yang pintar. Nggak fair. Murid-murid yang pintar akan mengatakan, loh ngapain kalau gitu saya pintar, ngapain saya rajin, kalau ternyata yang berhenti saja, yang bandel ternyata juga naik kelas, ternyata juga mendapatkan reward dari gurunya. Itu gak fair. Ya. Jamaah rahimani warahmatullah, selesai dari pembahasan tafsir surah Al-Mutaffifin. Tadi sudah kita sampaikan bahwa seorang muslim dia itu wajib membenci orang kafir dan juga agamanya, kekufuran. Dia gak ridho dengan agama lain selain Islam, dengan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Anda benci, gak ridho, maka tentu perbuatan Anda harusnya menunjukkan apa yang Anda benci itu. Anda gak akan sudi, jangankan mengucapkan selamat, jangankan hadir, mengucapkan selamat saja, Anda gak akan sudi. Kenapa? Karena Anda sudah benci. Kalau dalam urusan dunia, seperti misalnya ada sepasang suami istri, kemudian sang istri selingkuh dengan lelaki lain, berzina dengan lelaki lain, sampai akhirnya membuat sang suami murka, kemudian diceraikan istrinya. Gak lama kemudian istrinya menikah dengan lelaki selingkuhannya. Kira-kira suami sahnya ini sudi gak mengucapkan selamat atas pernikahan mereka? Kenapa? Karena benci, gak ridho. Apalagi teko, ya kan? Apalagi hadir menikahinya. Nah, kehadiran suami atau ucapan selamat suami kepada pernikahan mantan istrinya itu berarti itu menunjukkan bahwa suaminya sudah apa? Sudah ridho. Nah, sama ucapan selamat yang kita ucapkan kepada orang kafir itu berarti menunjukkan apa? Keridhoan. Ya, maka ini kita membantah syubhat sang profesor itu, yang mana dia mengatakan bahwa kita mengucapkan selamat tapi hati kita tetap beriman, kata dia. Gak iso. Iya, gak bisa. Ya, kalau bisa orang punya dua wajah kayak gitu, gak bisa. Mau dipaksa kayak apapun gak bisa. Gak sudi gitu, karena kita benci. Kemudian yang kedua, kalau Natal ini saya kira sudah banyak yang melek ya. Hanya segelintir orang saja yang kena syubhat ini. Nah, yang banyak tergelincir itu tahun baru. Ya, karena syubhatnya gini. Oke Ustaz, kalau Natal ya wajar lah kalau kita nggak ikut-ikutan. Karena Natal itu kaitannya dengan ritual agama. Oh iya, saya setuju kalau kita nggak ikut-ikutan. Tapi tahun baru ini kan gak ada kaitannya sama agama. Iya, tahun baru ini kan bersenang-senang, gak ada kaitannya dengan agama. Masa dilarang juga? Maka jawabannya yang pertama, enggak, itu kaitannya dengan agama juga pastinya. Satu paket dengan Natal. Bukan kalimatnya kan gitu. Merry Christmas and Happy. Iya, satu paket itu. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year, kan kalau nyanyi kan. Makanya itu bagian dari agama Nasrani. Apalagi tahun baru Masehi. Masehi diambil dari kata-kata Al-Masih, dihitung dari apa? Lahirnya Nabi Isa yang mereka sembah. Oh, berarti kalau Hijriah nggak apa-apa. Oh, ada berapa tahun lalu itu jam 12 malam nyumet petasan. Ini misalnya apa ini jam 12 kok ganggu orang tidur. Saya keluar, ada sekelompok pemuda di situ. Ngapain mas? Kok
Oh enggak, ini tahun baru. Tahun baru Hijriah jam 12. Sudah merayakan jamnya salah. Karena kalau bulan Qamariyah pergantian jamnya kapan? Maghrib. Jadi dua nih. Sudah salah merayakannya dan jamnya juga salah. Kembali kepada Masehi. Jadi meskipun bersenang-senang tidak ada kaitannya dengan agama, tetap dilarang. Dari sisi tadi yang pertama itu juga bagian dari agama. Dari sisi yang kedua itu tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang fasik, yang itu menjadi ciri khas mereka. Dan yang ketiga, Anas bin Malik mengatakan dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud, kata Anas bin Malik, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, maka Nabi mendapati orang-orang Quraisy, orang-orang Arab di kota Madinah itu memiliki 2 hari raya. Jadi Nabi ketika hijrah, orang-orang Madinah itu sudah punya 2 hari raya yang yal'abuna fihima, mereka bersenang-senang di 2 hari raya itu. Berarti bukan kaitannya dengan agama, mereka cuma bersenang-senang saja di 2 hari raya itu. Maka kemudian Nabi bertanya kepada mereka, ma hadzanil yauman, ini 2 hari raya apa ini? Mereka mengatakan, inna kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Sesungguhnya kita dulu ketika masih jahiliyah, kami bersenang-senang di 2 hari raya ini. Apakah Nabi merestuinya? Tidak. Nabi mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah sudah mengganti 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi semua Id artinya hari raya. Semua hari raya dianulir. Hanya ada 1 hari besar, hanya ada 2 hari besar di dalam Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi tidak boleh kita mengikut andil merayakan. Innamal a'malu binniyat. Ya, masing-masing sesuai dengan niatnya. Kalau di dalamnya ada unsur ikut berpartisipasi, artinya hati kita itu masih senang dengan tahun baru. Ya, berarti mengiyakan. Ada orang tanya di Ustaz, apa hukumnya melihat kembang api? Ya, apa hukumnya melihat kembang api? Maka kita katakan innamal a'malu binniyat. Kalau dia memang keluar dalam rangka untuk melihat kembang api tersebut, niatnya memang adalah senang dengan acara-acara tersebut, maka ini berarti ikut andil di dalamnya. Loh, namanya orang benci, delok gak delok, kan gitu kan? Namanya orang benci, dia saja nggak mau kayak suami tadi, suami sama istri tadi, meledak ambil bojone itu mah, gara-gara seminggu, delok raya gak delok. Namanya benci kayak gitu. Tapi ketika kita misalnya lagi di jalan, memang kita dalam kondisi pulang dari luar kota misalnya, lagi di jalan terjebak konvoi tahun baru, ya kan, kemudian nyumet petasan di situ. Apakah kita termasuk yang ikut hadir? Loh, pada kita ada di kerumunan itu loh. Misalnya ini, ada yang tanya gitu. Ustaz, saya pernah berapa tahun lalu itu pulang dari luar kota. Kebetulan pulang saya itu bertepatan dengan perayaan tahun baru. Jadi di jalan-jalan itu ramai. Ada yang pesta kembang api di situ. Saya terjebak macet di situ. Ketika pergantian tahun, ya kemudian dinyalakan petasan-petasan, saya ikut hadir di situ. Ada di tempat itu, maksudnya di jalan itu. Apakah saya terhitung yang ikut tahun baru? Niat kok, kalau niat saya mau pulang, tapi saya terjebak macet di situ. Ya sudah, kok tidak dianggap yang ikut serta tahun baru. Tapi orang masih ngajak metu dan gunung. Ini ya, ada orang yang memang ikut hadir, niatnya dia adalah untuk meramaikan tahun baru. Bakar-bakar masa nggak boleh Ustaz? Apa niatnya bakar-bakar? Kalau memang butuh untuk makan
Terus tapi opo mosok bakar-bakar agak oleh terus. Ya ada yang bilang gini, terus yang jualan sate gimana pas malam tahun baru itu? Nah, ya apa ya? Aku nggak bilang kayak gitu. Terus yang dodolan sate di tahun baru ya apa? Yang jualan jagung bakar di malam tahun baru, masa nggak boleh jualan? Ini makanya sering saya tekankan, paham? Karena kalau gagal paham itu jadinya. Iya. Ya itu ya, jadi intinya malam tahun baru nothing spesial, nggak ada yang spesial, tidak ada amalan khusus, tidak ada ibadah khusus, tidak ada perbuatan khusus. Lewati malam tahun baru seperti malam-malam yang lain. Sholat isya, makan malam, tidur, iya, bangun subuh enak, ya sudah. Kalau musiknya pas tahun baru Ustaz karena libur. Innamal a'malu binniyat. Ngapain mudik itu tadi? Mau? Iya. Ya, mengunjungi keluarga lain. Innamal a'malu binniyat boleh. Nah, memanfaatkan memang saya liburnya seperti ini. Saya mengatur libur. Yang mengatur libur adalah kantor. Saya cuma ikut saja. Kebetulan liburnya pas tahun baru ini, Natal dan tahun baru ini. Maka saya pulang, saya manfaatkan untuk silaturahim. Niat saya silaturahim. Tapi kalau memang pulang niatnya karena memang di situ ada keluarga mau ngadain, ya hati-hati. Akan juga dari keluarga juga. Kalau yang keluarganya campur ada non muslim gitu, itu harus bisa mengambil sikap. Ya. Kalau malam ada yang tanya? Kalau bakar-bakaran di tanggal 30 nggak apa-apa saja. Kan tanggal 30. Niatnya apa dulu? Memang kalau kumpul-kumpul lagi bakar-bakar saja, kita pengen bukan menghidupkan malam tahun baru itu. Bahkan meskipun tanggal 31-nya bakar-bakar, kalau memang lagi mau makan gimana lagi? Iya, memang saya makan, masa nggak dibakar? Iya, niatnya memang mau makan, bukan menghidupkan malam tahun baru itu tadi. Ada lagi ibu? Iya. Soalnya sering itu liburan malam tahun baruan itu alasannya kita nggak ikut kok cuma ya istilahnya libur. Bukan karena memang libur. Jadi kita ini diberikan libur. Bukan kita yang menentukan. Kalau kita yang menentukan, kita pengen liburnya itu ya Sama 1 bulan. iya Ramadan kalau kita yang makanya di antara bentuk kita tidak ikut-ikutan merayakan bagi yang memang punya kekuatan, punya power seperti Anda misalnya merdeka jualan, Anda punya toko misalnya kan Anda bebas mau buka atau tutup, maka ketika hari Natal, ketika tahun baru buka ya jangan tutup, buka supaya Anda tidak ikut andil untuk meliburkan diri di hari tersebut. Ya, tapi kalau memang kita pegawai, ya nggak bisa saya enak sendiri. Ya, jadi kalau liburan tetap itu dalam rangka ya liburan atau healing, karena kita memang dapat waktunya ketika itu. Anak-anak sekolah juga liburnya ketika itu. Ya, tapi kalau di beberapa pondok itu sudah lebih dulu liburnya. Jadi ada beberapa pondok pesantren itu liburnya sudah kemarin waktu awal Desember. Iya, Senin kemarin masuk mereka. Nah, jadi keluarganya pada pusing dulu. Rencana mau ikut anak yang di pondok ini ikut liburan, ternyata sudah masuk pondok. Iya, karena keluarganya sendiri yang ngajak tahun baruan itu. Yang di pondok sudah dididik agamanya, malah keluarganya yang rusak ngajak tahun baruan. Dan Allah akan kita sini subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.